Halo, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa semuanya. Eh, saya belum melihat dan mengoreksi uploadan Meet Anda. Nanti mungkin setelah ini saya akan memberikan update terhadap Meet Anda. Tapi sekarang kita melanjutkan materi dulu. So the second half of this semester, we are going to deal with this material. Ya, kita akan belajar dan langsung membuat metodologi section. Jadi mata kuliah ini WRP ya, writing research proposal. Yang pertama, the first half itu yang paling utama memang adalah judul. Ya. Judulnya harus ditentukan sudah, dan saya sudah memberikan masukan kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan judulnya diperbaiki dan ada mungkin sebagian yang harus diganti, dan atau judulnya tetap tetap yang sudah diajukan, tetapi ada perbaikan-perbaikan yang mungkin kalian harus lakukan. Nah, di second half of this semester kita akan belajar bagaimana membuat metodologi. Nah, ada 4 poin yang Anda harus tulis nanti di metodologi. Yang pertama adalah riset design. Ya. Riset design itu adalah jenis riset Anda. Nah, di dalam section riset design, Anda harus menjelaskan 2 poin. Ya. Yang pertama adalah definition, yang kedua adalah generic process of research design. Oke, yang dimaksud dengan definition itu adalah Anda diminta untuk menjelaskan jenis riset Anda. Ya. Misalkan riset Anda itu adalah eksperimental misalkan. Dan salah satu jenis eksperimental yaitu pre-eksperimental atau quasi atau quasi eksperimental. Nah, di bagian pertama dari riset design, dari subheading riset design, jadi Anda punya judul methodology, di bawahnya nomor 1 yaitu riset design. Nah, di bagian itulah kalian harus menjelaskan jenis riset Anda. Kalau Anda kalau Anda itu harus maksudnya jenis risetnya adalah eksperimental, jadi atau salah satu jenis eksperimental, maka kalian harus menjelaskan dulu apa itu experimental research. What is the heart of experimental? Apa tujuan eksperimental, atau kenapa sih orang mau melakukan eksperimen research, experimental research? Nah, di situ kalian harus menjelaskan di situ. Nah, kemudian setelah menjelaskan tujuan utama eksperimental, Anda menjelaskan tentang eksperimental model apa yang Anda ingin lakukan. Nah, kebanyakan mahasiswa menggunakan pre-eksperimental. Jadi Anda harus jelaskan apa maksudnya pre-eksperimental itu. Kenapa Anda kepada keputusan untuk pre-eksperimental. Kemudian bagian kedua dari riset design yang Anda harus jelaskan adalah generic process. Maksudnya adalah proses yang paling basic dalam rangka melaksanakan eksperimental itu apa. Nah, jadi khususnya pre-eksperimental misalkan atau quasi eksperimental, itu prosesnya ada apa, seperti apa. Nah, biasanya kalian diminta untuk membuat sebuah ilustrasi ataupun visualisasi, seperti katakanlah rumus begitu, rumus melaksanakan pre-eksperimental atau quasi eksperimental itu seperti apa. Nah, di bagian itu Anda harus menjelaskannya di bagian riset design.
Nah, perlu diketahui bahwa riset bukanlah karangan biasa, ya, bukan menulis bebas begitu. Anda harus memiliki referensi-referensi, ya, buku-buku riset khusus untuk educational research itu harus dibaca. Yang biasa mahasiswa gunakan misalkan buku riset oleh Cohen, ya, Cohen, apalagi aku jadi lupa saya, ya, pokoknya educational research, ya, itu tahun 2007, ya, edisi ke-6 biasanya seperti itu. Atau Best and Kuhn itu tahun 2010 juga educational research. Atau Creswell biasanya begitu. Atau Robert Kagan, kalau mereka itu qualitative research ataupun case study biasanya menggunakan buku itu. Atau buku yang ADDIE itu oleh Branch, ya, tahun 2009. Atau Classroom Action Research itu oleh Byrne tahun 2010. Nah, buku-buku itu atau buku-buku yang lain, ya, yang saya sebut tadi itu harus menjadi referensi Anda ketika menulis riset design. Saya berharap Anda bisa menulisnya sesuai dengan harapan saya. Nah, itu yang pertama, riset design, ya. Kemudian bagian kedua, Anda harus menjelaskan tentang partisipan atau population and sample atau dan sampling, ya. Saya berharap Anda telah mempelajari ini di REL, karena itu sebenarnya termasuk riset design tadi itu sebenarnya sudah dijelaskan di REL yang kemarin, ya, di mata kuliah sebelumnya. Begitu juga partisipan, population, sample, sampling dan sebagainya itu juga harusnya sudah dibahas. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya cuma refreshment saja. Nah, setiap jenis research, ya, setiap jenis research itu istilah untuk partisipan itu berbeda-beda. Kalau Anda itu risetnya adalah kuantitatif seperti tadi experimental research atau correlational research atau descriptive research, ya, karena descriptive itu bisa ke arah kuantitatif, maka judulnya untuk nomor 2 itu bukan partisipan tapi population and samples. Jadi populasi Anda siapa dan sampelnya siapa. Nah, itu harus dijelaskan the characteristics, who they are and how you recruit them. Nah, who they are itu adalah population and samples. Itu bagaimana, siapa mereka itu, ya. Kemudian berapa orang yang menjadi target sampel Anda. Nah, how you recruit them itu adalah sampling methods. Jadi how do you sampling? Nah, sampling yang sederhana itu random sampling. Tapi di AppKeep, ya, khususnya di prodi bahasa Inggris itu sangat jarang menggunakan sampling, random sampling murni gitu nggak ada, kan itu sangat sulit untuk dilakukan. Nah, biasanya itu cluster atau stratified sampling. Itu pun kita melakukannya tidak full sesuai teori, ya, karena kita dengan keterbatasan kita akhirnya contoh itu populasinya adalah misalkan siswa kelas 8 gitu misalkan. Sedangkan samplingnya adalah siswa kelas 8 atau grade 8 kelas A misalkan seperti itu. Jadi kenapa kita milih A itu juga dipertanyakan sebenarnya, itu bukan random murni, tapi kita lakukan itu karena kita punya akses ke kelas 8A, ya, bukan terserah kita milih gitu. Nah, tidak bisa sampling secara full.